Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini malam yang luar biasa karena Aswin akan membongkar masalah 5G ini, teknologi 5G, terus kemudian kiat dan memilah konten di internet. Nah, walaupun teman-teman sudah tahu siapa Aswin yang hebat itu, saya ingin kenalkan sekarang ini tambahannya bahwa dia masih menjadi anggota Dewan Riset Nasional, dosen luar biasa Universitas Langlang Buana, Telkom, Unpad, dan kemudian menjadi anggota Komisi IFO ASEAN, terus reviewer penelitian BRIN. Nah, dan banyak lagi yang kemudian dia juga pernah menjadi komisaris PT POS, komisaris PT Kereta Api, dan pernah di BPPT bersama Hatta Rajasa ya. Oke, nanti akan kita dengar penjelasan Bung Aswin yang luar biasa. Kemarin saya sudah mencoba melihatnya, itu bisa semalam suntuk kita akan diskusi ini. Silakan Bung Aswin. Ya, terima kasih. Oke. Sudah kedengaran, Dok? Kedengaran. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, malam, teman-teman sekalian. Ini ada bos saya dulu, Pak Hatta, yang menemani saya di BPPT dan terus di Ristek ini. Jadi ngurusin, waktu ngurusin teknologi ya. Pindah ke Kominfo, ngurusin internet terus. Ini saya sharing aja sebetulnya. Ini yang nanti kalau kemarin dari trial kan, terus kita diskusikan. Gue bilangin, kalau yang pertanyaan gampang-gampang, bagian saya yang jawab. Yang susah-susah banyak profesor di sini nih. Mereka lah yang suruh jawab gitu kan. Jadi ini saya sharingnya teman-teman sekalian. Moga-moga bermanfaat buat kita semua, termasuk buat saya juga. Soalnya pusing tiap hari ngurusin internet ini. Minggu depan juga masih jadi saksi ahli di sidang judicial review di MK, sebab undang-undangnya di judicial review lagi. Ini Ridlo udah ketawa ini. Pastinya jangan-jangan dia ikutan datang juga antar ke sidang MK nih hari Selasa minggu depan nih. Di Bandung saja. Di Bandung saja. Aku juga daring kok sidang MK-nya. Ini teman-teman sekalian, ini telekomunikasi dan internet untuk sharing Portugal ini berapa lama, Dok? Gua ngomong nih. Saya kira 20 menit lah. Ntar kalau kurang tambah 5 menit lagi. Ini catatan awal aja bahwa yang saya sampaikan ya sekitar teknologi 5G dan kiat memilih konten di internet. Tapi masalahnya untuk masuk ke cerita itu, saya harus menyampaikan juga bagaimana jaringan telekomunikasi layanan internet cara pola kerja secara umum. Nanti diskusinya boleh diperluas lah sampai capek. Ini tahap-tahap pengembangan secara umum, teman-teman udah pada tahu ya. Dari telekomunikasi konvensional dulu kita pakai telepon, terus pakai seluler. Begitu pakai seluler, telepon kabel berhenti semua. Terus kita pakai komunikasi antar komputer dengan jaringan intranet dan global intranet yang kalau di Amerika kita pakai internet. Begitu ada ini, kita telepon nggak pakai 0812 lagi, kita pakai WA call gitu kan, pakai video call, dan udah nggak pakai nomor telepon lagi, telepon teman-teman. Dan catatan, ini saya kasih catatan aja, saat ini baru layanan internetnya ICANN, saat ini hanya layanan internetnya ICANN, ini perusahaan di Amerika, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Ini suatu non-profit corporation, aku juga nggak ngerti, kok bisa ada non-profit corporation di Amerika ini. Non-profit institusi di US yang ditawarkan dipakai secara global dan terbuka. Saat ini kita pakai Zoom, dan Zoom ini merupakan menggunakan layanan internet supaya kita bisa cerita pakai Zoom ini. Teknologi internet ini dikembangkan oleh DARPA, unit dari USDOD, Badan Litbangnya Kementerian Pertahanan Amerika. Dan berikut adalah aplikasi dan konten yang dilaksanakan menggunakan layanan internet seperti kita. Kita menggunakan aplikasi Zoom, dan ini menggunakan layanan internet yang disiapkan oleh ICANN tadi. Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Jadi ini supaya clear aja, kita nggak pakai perusahaan lain, ya pakainya ICANN. Ini berbagai lapisan TIK.
saya ambil dari gambarnya APJI, Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia. Pertama kita punya jaringan telekomunikasi. Kemudian kita menggunakan jaringan telekomunikasi itu ada layanan internet yang dioperasikan oleh ICANN. Kalau jaringan telekomunikasi dioperasikan oleh operator dalam negeri, Telkomsel, Telkom, Indosat, Smartfren, dan sebagainya. Tapi layanan internet dioperasikan oleh ICANN dan partner-partnernya ICANN. Kemudian yang menggunakan layanan internet ini adalah aplikasi dan konten yang dilaksanakan oleh operator dalam negeri dan luar negeri. Teman-teman sekalian, ini saya kasih gambaran sederhana aja. Ini kayak jaringan telekomunikasi layanan internet ya kurang lebih kayak jalan raya sama rel lah. Kalau kita di jalan raya, kita cuma bisa pakai mobil yang isinya 4 orang atau 5 orang. Tapi begitu di atas jalan raya, di jalan raya kita pasangin rel, maka kita bisa pakai tram yang isinya mungkin 200 orang, ratusan orang. Sama seperti telepon. Kalau kita pakai telepon, kita cuma bisa voice, SMS, atau MMS. Tapi begitu kita pakai layanan internet, kita bisa pakai Zoom, video, kirim-kiriman video, dan sebagainya. Ini hampir seperti jaringan internet itu ya di atas telekomunikasi, jalan rel di atas jalan raya. Kurang lebih seperti itu. Ini buat bikin foto, buat paparan Fortuga ini sampai harus bikin foto keluar ini, jauh banget ini. Ya ini teman-teman sekalian, ini catatan saya tadi. Sekarang kita kalau nelpon nggak pakai telekomunikasi kan, ya pakainya jaringan internet lah, pakai WA call dan sebagainya. Ini cara kerja operator internet global atau US ICANN. Dari gadget kita, mau HP, mau komputer, kita mengkontak dulu dengan server ISP, Internet Service Provider yang kita pakai. Bisa Telkomnet, bisa Biznet, bisa Indo IM2 atau apapun lah. Kita menggunakan server ISP kita. Nah, katakanlah kita mau mengontak google.com. Maka pertama gadget kita akan nanya dulu ke salah satu 13 root server dunia ini. Bagaimana saya mau kontak google.com, berapa IP address-nya? Setiap peralatan yang kontak dan internet harus mendapatkan IP address, internet protocol address yang berasal dari ICANN. Kurang lebih seperti alamat rumah lah atau nomor telepon, sama aja. Cuman bedanya kalau nomor telepon diberikan oleh Kominfo. Dari Kominfo diberikan ke Indosat atau ke Telkom, baru diberikan ke kita. Kalau ini enggak, diberikan semua berasal dari ICANN. Maka gadget kita ini pertama kali mau ke google.com, nggak tahu nomornya kan. Maka dia nanya dulu ke root server. Ada 13 root server di dunia ini. Itu operator root server, ada 13. Dia nanya, gua mau ke google.com nih. Maka dia akan jawab, oke. Kamu nanya .com ya, ini gua kasih .com. Kemudian komputer kita atau HP kita akan kontak nomornya 124.21.3151, dia kontak. Otomatis maka operator.com, top level domain.com akan memberitahu, oke, kamu mau kontak Google, ini alamatnya. 66.102.9.104. Ini yang versi IT version 4. Langsung komputer kita akan ke sana, kontak 66, dan kemudian barulah kita komunikasi dengan Google, melihat data, dan sebagainya. Ini semua polanya semacam ini. Dan semuanya data disimpan di 13 root server dunia ini. 13 root server yang dioperasikan oleh institusi-institusi di Amerika ini. Ini pola kerjanya. Jadi seperti kita tadi buka zoom.us.join. Nah, itu pertama nanya ke root server, ke .com, kemudian ke Zoom. Tadi. Kurang lebih seperti itu. Ini jaringan telekomunikasi secara umum. Perkembangan mulai dari konvensional dengan kabel, mobile, dengan berbagai teknologi seperti ARMS, GSM, dan sebagainya. Teman-teman masih ingat ini, ada ARMS dan ada PHS, ada macam-macam. Yang menariknya begitu, dulu kita semua telepon pakai kabel. Begitu ada mobile, kabelnya pada hilang. Kabel menurun dengan cepat dan mobile meningkat dengan cepat. Begitu ada layanan internet, kontak per telepon juga menurun, kontak per internet yang meningkat. Nah, layanan ISP ini, Internet Service Provider, menghubungkan jaringan telekomunikasi dengan gadget kita dengan layanan internet dari ICANN. Jadi bukan kita yang melayani internet kita, bukan yang mengoperasikan internet kita ini bukan Indonet, Telkomnet atau Biznet. Yang mengoperasikan adalah ICANN, dan mereka semua adalah ISP yang menghubungkan kita dengan jaringan tersebut. Perkembangan teknologi telekomunikasi saat ini menuju 5G, 5th generation. Umumnya apa ciri-cirinya? Bandwidth yang dipakai lebih lebar, sama kayak jalan lah. Kalau jalannya lebih lebar, kita bisa jalan lebih cepat. Kalau jalannya kecil, ya jalannya pelan-pelan, harus ya
pelan-pelan. Jadi bandwidth lebih lebar. Frekuensi yang dipakai juga lebih tinggi. Nah, akibat dari itu semua, maka layanan nirkabel ini 5G ini kecepatan transfer datanya bisa lebih tinggi dengan yang sekarang, yang 3G atau 4G. Ini kecepatannya bersaing dengan internet service provider yang menggunakan kabel fiber optik saat ini. Yang banyak kita pakai untuk WiFi di rumah kita. Kita pakai fiber optik masuk ke rumah kita pakai WiFi, terus kita WiFi di rumah kita pakai router, kontak dengan HP kita, dan sebagainya. Cuman bedanya kalau 5G ini frekuensi lebih tinggi, area kerja lebih kecil, jadi secara umum perlu lebih banyak BTS untuk area yang sama dibandingkan teknologi sebelumnya. Karenanya itu untuk daerah yang relatif banyak orang, cocok lah. Kalau di pedesaan yang jauh-jauh gitu rumahnya, di sini 5 rumah, salah 5 rumah, ya repot ya. Jadi ini sebab dia cakupannya kecil. Layanan di jaringan telekomunikasi ini biasa SMS, MMS, dan voice. Operatornya sebagai perusahaan telekomunikasi di Indonesia. Nah, nomor teleponnya ini tadi saya sampaikan diberikan oleh Kominfo kepada para operator dan kemudian diberikan kepada kita, pelanggannya. Teman-teman sekalian, ini isu-isu hangat kalau ada yang tertarik pas apa namanya, kalau mau bikin kebijakan atau apa. Isu-isu hangatnya jaringan telekomunikasi kita belum mencapai seluruh Indonesia. Saat ini pembangunan dibangun dengan jalan kabel fiber optik antar pulau, program Palaparing, dan juga satelit yang diluncurkan oleh Kominfo. Kapan bulannya saya belum tahu, lupa saya. Kapan mereka meluncurkan itu, satelit Satria namanya. Nah, kalau operator telekomunikasi sudah mengoperasikan jaringan 5G, jadi menarik ini. Lalu bagaimana nasibnya operator ISP yang berkabel FU? Sebab pada saat ini kita di kota-kota Jakarta, Bandung lah ini, kita kan langganan ISP yang pakai kabel FU. Nanti kalau udah 5G, saya bisa langganan 5G, nggak usah pakai kabel FU, nggak usah repot-repot, nggak pakai ribet, pakai kabel, langsung aja beli receivernya, udah. Kita punya WiFi dengan kecepatan seperti FO, tapi nggak pakai kabel. Sama seperti dulu telepon pakai kabel, terus telepon nggak pakai kabel. Nah ini WiFi dulu pakai kabel, sekarang nggak pakai kabel. Jadi ini yang sering dibicarakan, bagaimana dari ISP yang pakai kabel FO. Perkembangan kedepannya lagi, dalam waktu singkat, diperkirakan tahun 2022, hub di angkasa yang langsung menjangkau seluruh tempat di dunia, itu diperkirakan sudah akan jalan. Di daerah stratosfer, itu 20 km atau lebih, seperti Google Loon misalnya. Atau satelit orbit rendah, low Earth orbit satellite, seperti Starlink, ini sekitar 550 km. Itu langsung menjangkau seluruh dunia, mereka memberikan layanan internet, telekomunikasi jalan. Pertanyaannya berikutnya ialah, kalau operator hub angkasa sudah jalan tahun depan ini, atau 23 lah katakanlah karena ada COVID, agak mundur setahun. Lalu bagaimana dengan operator telekomunikasi di darat? Telkom, Indosat, dan sebagainya. Akankah nasib Telkom, Indosat ini seperti nasib telepon kabel menjadi seluler? Seperti teman-teman yang suka urusan nama Telkom tahu, Telkom ini pendapatannya sekarang paling banyak dari Telkomsel yang seluler. Kalau kabel ya nggak ada lah, telepon kabel udah sedikit sekali kan. Siapa yang telepon pakai kabel kan dikit sekali. Siapa yang ngirim fax? Cuma ngirim email. Jadi atau ngirim WA gitu. Apa namanya, surat pun di foto di WA gitu. Jadi ini yang kita khawatirkan. Kalau nanti hub angkasa jalan, bagaimana dengan operator kita yang ada di darat sekarang ini? Berikutnya nih layanan internet. Operatornya ICANN, seperti saya sampaikan. Internet Corporation for Ascending Number, itu swasta non-profit yang berbasis di California, US. ICANN berikan nomor IP address dan DNS, seperti .go, .com, dan sebagainya kepada agen-agen partnernya, termasuk untuk Indonesia. Untuk Indonesia ini, IP address-nya, mereka mengalokasikan IP address dan mengalokasikan DNS, yaitu .id untuk Indonesia. IP address ini dari ICANN untuk Indonesia ini dikoordinasikan oleh APNIC, Asia Pacific Network Information Center di Australia. Kemudian dioperasikan oleh APJI di Indonesia. APJI diberikan kepada ISP, provider, dan kemudian ke kita. Jadi kalau kita punya nomor IP address dari Bisnet misalnya atau dari Telkomnet, dia dapat dari APJI, APJI dapatnya dari ICANN. DNS seperti misalnya xyz.co.id atau kominfo.go.id dapatnya dari ICANN juga. ICANN berikan kepada melalui koordinasi APNIC, melalui ke Pandi, baru ke DNS operator. Kemudian ke users, ke kita. Nah ini APJI ini Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia, dan Pandi pengelola nama domain Internet Indonesia yang kantornya di Serpong. Ini singkatan-singkatan aja. Kemudian perkembangan ke depan layanan internet, penggunaan jaringan telekomunikasi di ruang angkasa.
yang tadi saya sampaikan. Ya nanti kalau mereka sudah jalan, mungkin kita mesti mikir nih, gue mending langganan yang biasa atau gue langganan satelit aja langsung deh, bisa jalan kemana-mana, dimanapun ada. Harganya berapa? Katanya sih bersaing. Berapa harganya ya nanti kita lihat. Sekarang Starlink udah jualan sih, jadi bisa dilihat aja langsung harganya. Nah ini IP address untuk Indonesia diatur dialokasikan oleh ICANN. Indonesia ini nomor IP address-nya ini 202 sekian, 204 sekian, dan mereka yang ngatur. DNS secara umum diatur dalam dua bentuk, yaitu pertama generic top level domain atau GTLD seperti .com, .net, .asia, masih banyak, .berlin, apa aja. Ini dikelola berbagai institusi yang lisensinya dari ICANN, tetap aja dapat dari ICANN. Kemudian country code top level domain, ini buat negara, itu seperti .id, buat Indonesia, .tv, .ly, .co, dan sebagainya. Untuk Indonesia dikelola Pandi. Di negara lain dikelola gimana negaranya. Nah, ini partner-partner ICANN ini melaksanakan kegiatan bisnisnya ICANN ini melaksanakan kegiatan bisnis yang dan hubungan dengan publik, marketing dan public relation. Berbagai partner umumnya institusi di USA melakukan kegiatan teknisnya dari mulai server dan monitoring data dan sebagainya. Ini dilakukan oleh tim teknis, partner teknis dari ICANN, bikin standar, bikin protokol dan sebagainya. Oh ya, standarnya ini bukan SNI ya, Standar Nasional Indonesia. Mereka punya standar sendiri yang disebut RFC, Request for Comments. Sebab cepat sekali perkembangannya. Mereka nggak pakai pola SNI atau standar IEC atau standar ISO, tapi dia menggunakan standar RFC. Ini contoh-contoh country code top level domain Indonesia ini .id, hanya untuk Indonesian companies .co.id, organization.org.id, kalau akademik universitas .ac.id, Libya.ly, Tuvalu.tv, kalau lihat RCTI.tv ya itu ditaruhannya di Tuvalu dia. Ini menarik juga ya, .tv ini. Ini kan negara Tuvalu itu, tetapi .tv-nya dioperasikan oleh perusahaan Amerika yaitu The VeriSign Company. Jadi perusahaan Amerika mengoperasikan .tv. Jadi kalau misalnya RCT.tv, dia langganannya .tv yang dioperasikan oleh perusahaan Amerika juga. Columbia nih .co, ini siapa Ridlon nih menggunakan .co, berarti Inharmonia Progressio ini servernya nama domainnya diberikan oleh negara Columbia. Nah, ini generic top level domain yang aslinya tahun 80 cuma beberapa .com, .edu, .gov, .in, internasional, .mil, .net, .org. Kemudian yang 4 ini, yang 3 .com, .net, .org ini dipakai macam-macam, yang sisanya .gov dan sebagainya itu diatur lagi. Nah, ini kemudian karena ini untuk bisnis, maka ICANN membuat top level domain baru untuk berbagai bisnis. .asia, apa aja lah, .asia, .happy, .news atau apa aja. Itu ada ribuan sekarang. Nah, ini layanan internet mungkin isu hangat yang ingin kami sampaikan. Dengan pandemi COVID ini kita semua makin tergantung pada layanan internet. Artinya kita makin tergantung pada ICANN dan partner-partnernya. Nah, ini kita lihat pengalaman berbagai negara, kita perlu perhatian juga. Seperti misalnya Crimea. Itu diputus layanan internetnya karena adanya US Street Sanction terhadap Crimea. Begitu ada US Street Sanction, maka ICANN sebagai perusahaan di Amerika tidak bisa, kemudian hubungan bisnisnya putus, jadi tidak bisa lagi jualan IP address dan DNS. Otomatis internet di Crimea putus. Jadi ini contoh bahwa begitu ICANN nggak mau bisnis dengan bisnis kita tutup ditutup agensinya ya putus selain internetnya, itu aja. Nah, ini perlu diperhatikan juga. Kita lihat bahwa sekarang Cina dan Rusia sudah mengembangkan intranet ya, jadi intranet negaranya dikembangkan, kemudian menyiapkan juga ke layanan negara lain. Bagaimana sebaiknya sikap kita? Ini menarik juga sebab Cina sudah mulai mempromosikan Beidou, layanan internet oleh Beidou. Beidou ini semacam lapannya Cina gitu, menggunakan jaringan satelit. Jadi apakah nantinya, itu yang menarik kan, apakah nantinya internet di Indonesia ini hanya menggunakan internet Amerika?
Kalau nanti Cina menawarkan, apa kita juga akan menggunakan Cina? Kalau Rusia menawarkan, akan juga menggunakan Rusia. Jadi ini pertanyaan yang boleh kita diskusikan. Bagaimana sikap kita? Nanti jangan-jangan di rumah kita ada 3 router nih. Router 1 dari internet Amerika, router 2 router 2 dari internetnya Cina, router 3 dari internetnya Rusia. Mungkin mereka nanti antara Rusia Cina juga saling terhubung. Bisa saja demikian. Jadi ini perlu difikirkan, walaupun ini nggak dalam waktu dekat sih. Tapi ini tinggal menunggu waktu aja. Kemudian setiap top level domain ini operasi sesuai dengan peraturan negara. Misal .com sesuai dengan peraturan di USA, .co ya peraturan di Kolombia. Jadi inharmonia.co ya operasi.co sesuai peraturan di Kolombia. Tapi karena di Indonesia ya kepaksalah harus ikut aturan Indonesia juga ya. Hanya .id yang mengikuti peraturan di Indonesia. Ini contohnya menarik. Misalnya Pandi, pengelola nama domain internet Indonesia, harus mengerti persis siapa yang menggunakan .id. Artinya kalau ada suatu berita atau informasi yang jelek mengenai menggunakan .id, maka kita tinggal tanya ke Pandi, Pandi siapa yang pakai ini? Pandi harus langsung tahu, oh itu si ini, rumahnya di sini, alamatnya di. Tapi kalau .com gimana? Ya nggak bisa, nggak tahu saya. Bagaimana undang-undang di Kolombia, bagaimana undang-undang di Amerika, apakah mereka akan ngasih tahu juga? Apakah mereka nyatet? Nggak tahu saya. Tergantung undang-undang di negaranya. Aplikasi dan konten, ini yang berikutnya ya, kalau ingat tadi, telekomunikasi, layanan internet, guna aplikasi dan konten. Ini secara teknis konten itu dijalankan oleh aplikasi. Kita punya aplikasi YouTube, di dalamnya kita kasih konten, kontennya nama-nama kita. Operator saat aplikasi ini berada di dalam negeri dan luar negeri. Nah, konten di operator ini, aplikasi, bisa dibuat oleh operator aplikasi langsung atau berupa UGC, user generated content, tapi tetap diatur operator. Dan operator bisa menghilangkan konten kita setiap saat. Contoh paling rame itu ialah ketika kontennya Presiden Donald Trump dihilangkan oleh Instagram kalau nggak salah ya, atau FB, lupa saya. Tapi operator aplikasi di Amerika bisa menghilangkan kontennya Presiden Amerika. Jadi ini demikian powerfulnya di operator aplikasi. Sudah dianggap bahwa konten itu tidak sesuai dengan aturan operator aplikasi. Nah, operator money user menggunakan layanan internet ICANN. Jadi jangan lupa, kita pakai Zoom, kita pakai WA, kita pakai Facebook, semuanya menggunakan layanan internet dari ICANN. Nah, regulasi Indonesia secara umum saat ini secara umum, semua konten boleh masuk kecuali yang dilarang. Misalnya yang pornografi, permainan judi. Ini coba kita bandingkan dengan regulasi film yang diputar di gedung bioskop itu, semua film nggak boleh masuk kecuali yang dapat izin dari Badan Sensor Film. Makanya kalau kita nonton di film di bioskop ditulis setelah mendapat izin dari Badan Sensor Film, baru kita boleh nonton. Kalau internet enggak nih, semua boleh masuk kecuali yang dilarang. Yang dilarang ini yang umum. Ini catatan regulator konten. Ini KPI ya. KPI mengatur konten penyiaran radio dan televisi. Artinya kalau ada radio dan TV yang kontennya ngawur, maka langsung dipanggil oleh KPI, Komite Penyiaran Indonesia. Dewan Pers mengatur konten pers, baik online maupun offline. Ini penyiaran radio TV juga, baik yang disiarkan langsung pakai telekomunikasi maupun yang melalui internet. KPI mengecek dua-duanya. Dewan Pers juga. Jadi isu hangat dari aplikasi dan konten ini banyak banget, sampai ketika suruh nulis gue juga bingung apa ya mesti gue ngomongin ini. Bagaimana kita mengidentifikasi bahwa suatu konten bisa dipercaya atau tidak? Nah ini yang nanti saya kita karena ini sesuai dengan topik cerita yang memilah konten, ya inilah ntar saya kasih contoh. Dari mana asal konten tersebut? Apa semua konten internet bebas masuk Indonesia? Bagaimana ngebloknya? Bagaimana cara ngebloknya? Banyak yang pertanyakan, ada yang berbagai larangan undang-undang ITE. Aduh, ini Ridlo udah melotot aja ngomong undang-undang ITE ini, silakan. Jadi ya ini isu ramai soalnya undang-undang ITE ini. Ini minggu depan saya masih harus ke MK menjadi saksi ahli tentang undang-undang terkait undang-undang ITE yang di judicial review. Ini isu-isu ini bisa diteruskan lagi. Ini sambil joke. Kemarin ditanya kapan ya bisa dibahas sampai kita capek lah. Nah, isu yang sering dibicarakan ini umumnya kebenaran berita yang sering kita terima di messaging service seperti WA atau kita baca di situs bermasuk berbagai medsos. Isu lain kita diskusikan bersama saja selama belum capek, terserahlah Pak Ridlo mau kasih jadwal jam berapa nih. Nah, ini memilah konten sekarang. Pertama kita lihat konten di physical space atau yang konvensional.
Dari mana saja sih kita menerima info secara konvensional di physical space? Baca pengumuman pohon di pinggir jalan, ada kertas dipasang di pinggir jalan, dijual rumah, jalan apa gitu, nomor sekian, hubungi nomor telepon sekian, 081 berapa. Kita nggak menghubungi karena kita dekat, kita datang ke rumahnya, ini rumah mau dijual ya, berapa harganya? Langsung yang keluar rumah, enggak, gue nggak mau jual, kata siapa? Nah ini kan selebaran pengumuman di pinggir pohon, di pinggir jalan ini, sejauh mana kita bisa percaya? Selebaran di bagian di pinggir jalan, mobil berhenti, tetap ada selebaran, Pak. Kita terima selebarannya apa, ini bisa dipercaya atau enggak dari orang di pinggir jalan? Gue nggak kenal nih sama orang yang ngasih. Nah ini selebarannya tuh jelas nggak alamat penulisnya, dan bisa langsung dikontak, didatangin, atau malah nggak ada alamatnya. Terus gimana gue mau ngecek kebenarannya? Baca koran, majalah off atau online, terdaftar di Dewan Pers atau enggak nih koran atau majalah ini? Kalau terdaftar di Dewan Pers ditulis di situ, sudah terdaftar di Dewan Pers, sertifikasi Dewan Pers nomor sekian. Kalau enggak, nggak ada. Mendengar radio TV bisa langsung dipercaya gitu. Ketemu teman tatap muka atau ditelepon, kalau radio TV paling enggak dimonitor oleh KPI. Tapi jangan lupa banyak juga nih radio dadak-dadakan. Masalahnya sekarang bagaimana kita bisa mempercayai info yang kita terima di physical space. Di cyberspace itu masalahnya sama saja, persis seperti di physical space. Cuma cara nerimanya beda. Dari mana saja kita menerima informasi tersebut di cyberspace? Menerima email dari alamat yang dikenal secara personal, atau alamatnya nggak dikenal, atau pura-pura ngaku-ngaku dikenal sama kita. Dari alamat yang nggak dikenal itu bisa dua macam. Dia bisa pakai GTLD seperti .com, dot apa aja gitu, atau ccTLD seperti .id. Nah kalau .id minimum saya bisa nanya sama Pandi, ini siapa orang ini? Paling nggak bisa ditanya gitu. Tapi kalau .com ya silahkan nanya ke VeriSign Amerika sana. Boleh dijawab, boleh enggak. Membaca info di website, di Facebook, di Instagram, di sosmed lain. Ini menggunakan apa mereka? ccTLD atau GTLD? Apa ada nggak alamatnya di physical space? Kita baca informasi di YouTube gitu. Ini YouTube punya aja Bapak X. Bapak X ini di mana ini? Alamatnya mana? Ngasih nggak di alamatnya? Kalau enggak, gimana gue percaya sama apa yang dia tulis? Menerima message melalui WA, Telegram, dan lain messaging service dari seseorang. Bagaimana kita bisa mempercayai info yang kita baca di cyberspace? Persis seperti bagaimana saya bisa percaya info yang ada dan yang saya dapat dari physical space. Ini semacam rule of thumb aja. Di cyberspace ada semacam rule of thumb tentang syarat baca suatu informasi. Sederhana aja. Kalau info tersebut ada alamat jelas pembuatnya di physical space atau ada trusted third party yang menjaminnya, maka oke lah dibaca. Kalau enggak ya terserah Anda lah mau dibaca atau enggak. Tapi perhatikan, because on the internet nobody knows your dog. Dia nggak tahu siapa yang ada di sana. Anda daftar .com, namanya Aswin, ngakunya Ridlo juga bisa. Atau dibalik, daftar di YouTube, ngirim konten di YouTube atau ngirim Instagram, daftar Instagram, namanya Melani, taunya si Aswin gitu ya. Apa susahnya gitu kan? Nah, alamat di physical space harus lengkap. Dan kalau nomor telepon, harus nomor telepon kabel konvensional. Sebab kalau kabel itu diketahui sama Telkom. 021 sekian itu ke siapa? Ke rumah mana? Tapi kalau HP kan nggak ketahuan. Trusted third party ini bisa Dewan Pers misalnya. Ini saya ambil trusted third party Dewan Pers sebab teman kita Pak Ridlo kan juga orang pers. Ini contohnya. Ini WA yang sering kita terima. Ini saya ambil dari WA saya sendiri aja. Ada kopas dari Dr. Hedi, seorang pedagang menggunakan jasa pengantar barang. Saya mau sharing, ini Hedi ini di mana alamatnya? Ini di forward dari teman ke teman ke teman ke teman. Dirubah nggak sama orang yang mau-forward? Nggak tahu juga. Kedua, Hedi ini siapa? Alamatnya mana? Terus ada berita lagi, sumbernya dari Women and Syariah. Alamatnya di mana? Jalan apa? Postcode-nya berapa? Ditempatkan oleh Suci Reski. Suci Reski ini siapa? Berapa? Alamatnya di rumahnya mana? Kalau nggak benar-benar terjemahkannya kan cilaka ini. Gua mau cari dulu Suci Reski ini. Alamat. Ini reminder. Kalau reminder kan menarik ini. Ada ingin khutbah Arafah disampaikan langsung di klik link berikut. Ini .gov.sa. Ini situs pemerintah South Africa. Jadi kemungkinan besar bisa dipercayalah bahwa benar nih ada Menara Hatal Haramain. Kenapa? Infonya dari .gov.sa. Kalau yang atas ini malah nggak tahu dari mana. Dari wa.com. Ini contoh ada cerita tentang ini
terpapar COVID-19, Profesor Dr. Ong Kuswandi, ini udah di-forwarded sekian kali. Setiap orang yang memforward bisa merubah isinya. Dan keduanya, gue juga nggak tahu Profesor Dr. Ong ini alamatnya di mana. Jangan-jangan orang lewat orang di warung sana ngaku-ngaku Profesor Dr. Ong, kan bisa aja. Ini contoh kalau di Dewan di Pers. Ini tempo.co, alamatnya www.tempo.co, dan bagaimana saya bisa trusted bahwa tempo.co ini oke? Oh, sebab terdaftar di Dewan Pers. Ini di data dewanpers.or.id, data perusahaan pers. Dewan Pers ini organisasi dibentuk dengan undang-undang, bentuk berdasarkan undang-undang. Ada tempo.co. Oh, kalau gitu di tempo.co benar, tempo.co di Dewan Pers ada, gua percayalah. Paling tidak kalau tempo.co ini isinya ngawur, ada Dewan Pers yang akan menegur. Dan kalau salah, gua tahu alamatnya. Di mana alamatnya? Ada di sini tuh. Jalan apa nomor 8 ini. Jadi itu yang bisa lihat. Teman-teman sekalian, ini catatan akhir dari saya. Dan nanti kita diskusi lama. Pertama, think before posting. Posting di sosmed bisa dibaca banyak orang dan bisa di-copy. Kita kirim ke FB gitu. Besok kita salah, aduh, yang gua kirim salah. Loh, udah di-copy orang. Begitu di-copy orang, bisa di-forward ke ribuan orang lagi. Udah dibaca banyak orang, di-copy orang, udah di-forward, terus besok kita bilang, oh sorry salah nih. Udah kelewatan loh. Jadi gimana ini? Check and recheck informasi yang kita terima ke sumber yang dapat ditelusuri di physical space. Ditelusuri di physical space, bukan di cyberspace. Langsung maupun, nah ini bisa langsung, maupun melalui trusted third party. So, trusted third party bisa kasih tahu kita. Ini kayak tadi Dewan Pers, tempo.co itu alamatnya di sini. Walaupun mungkin kalau kita buka tempo.co nggak ada alamat fisiknya, tapi di Dewan Pers ada. Isu lain yang banyak tentang internet ini boleh kita diskusikan bersama-sama. Saya kira Pak Ridho, ini catatan akhir dari kami. Terima kasih.